Betul, betul. Wah, sudah mulai direkam ya. Kata Mas Aris, wah, ada yang sambil kerokan nih. Menarik tuh kayaknya kalau dibuka tuh. Kita buka? Ya, silakan. Baik. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita alhamdulillah bisa ketemu dalam suasana yang sangat cerah ya. Kalau di Bogor saat ini cerah ini, tumben, biasanya hujan. Mudah-mudahan wajah dan hati teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini juga dalam keadaan cerah ya. Apalagi saat ini kita akan memasuki satu momen yang sangat baik, yaitu momen membedah salah satu buku yang baru terbit dari suhu kita, Om Budiman Hakim, yang berjudul Makna Ganda. Nah, kali ini alhamdulillah juga sudah hadir kedua tokoh penting nih. Yang pertama sebagai penulis bukunya, Om Budiman Hakim, penulis buku Makna Ganda. Lantas yang kedua adalah Mbak Tia Subiakto, yang rencananya sebagai narasumber, Mbak Tia sudah siap untuk membedah buku Makna Ganda ini. Pasti seru, teman-teman semuanya. Saya sebelumnya kasih salam sedikit, ada Pak Kepra datangnya. Oi, selamat malam, selamat datang Pak Kepra. Selamat datang. Malam Pak Kepra. Malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada dua legenda iklan ini yang hadir di sini ya. Yang satu Pak Bati, yang kedua Pak Kepra. Wah, termasuk Om Budiman Hakim gitu tentunya. Saya bukan legenda saya. Legendos. Saya legendut. Terima kasih Pak sudah hadir ya. Ya, Pak Asep. Baik. Teman-teman semuanya, sebelumnya walaupun rasanya sebagian besar sudah kenal dengan Om Budiman Hakim, tapi tidak apa-apa saya perkenalkan sekalian ya, Om Budiman Hakim ini. Om Budiman Hakim adalah orang yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia periklanan, di dunia kreatif khususnya, teman-teman. Beliau memulai karir di dunia iklan, antara lain yaitu di AIM Communication atau Leo Burnett ya kalau sekarang dikenalnya. Lantas pindah ke OGP dan kemudian mendirikan perusahaannya sendiri, Max 909. Ada banyak sekali karya kreatif yang sudah Om Budiman Hakim telurkan. Dan bukan cuma karya kreatif iklan, teman-teman, tapi juga karya buku. Karya buku, itu yang paling penting ya. Hingga saat ini, mohon koreksi Om kalau salah ya, sudah sekitar 17 buku yang Om Budiman Hakim terbitkan. 17 atau 18 Om? 17. Oh, betul berarti. Saya membaca semua buku Om Budiman Hakim dari mulai buku yang pertama sampai yang terakhir ini ya, yaitu Makna Ganda yang akan kita bedah rame-rame. Lantas di ruang ini juga sudah hadir Mbak Tia Subiakto yang akan membedahnya. Nah, Mbak Tia juga sosok yang saya idolakan sampai dengan Om Budiman Hakim, dan unik juga. Saya melihat karya Mbak Tia itu sejak Mbak Tia masih unyu-unyu ya Mbak Tia ya. Di masa SMA ketika beliau mendirikan TNT Orkestra, teman-teman, sangat menancap di kepala saya bagaimana aksi Mbak Tia ketika di stage memimpin salah satu diantaranya Mega Salawat ya, itu luar biasa sekali itu dengan orkestranya. Lantas kemudian Mbak Tia mendalami profesinya, berkecimpung di dunia komersial. Beliau adalah sebagai komposer dan jingle maker untuk beberapa musik komersial yang sangat terkenal ya di kuping kita tentunya. Lantas kemudian Mbak Tia juga mendalami di musik film, scoring film, teman-teman. Dan uniknya kemudian menunjukkan keserbabisaannya dengan menggeluti dunia kepenulisan. Sudah ada beberapa buku yang Mbak Tia terbitkan.
antara lain anak tak bernama, kemudian satu lagi apa ya berarti ya? Panggil aku Panggil mama. Iya, panggil aku Mama. Dan keseluruhannya insya Allah dalam waktu dekat akan difilmkan. Sebagaimana berarti adalah orang yang berangkat dari industri film ya. Punten Kang, ini sebagai ya. tambahan, jadi Ya. insya Allah Panggil Aku Mama akan dijadikan audiobook oleh satu entity, jadi dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, Lagi ongoing menarik proses, banget. bismillah, mohon doanya. Amin. Semoga Amin. dilancarkan ya. Dan nanti kita bedah rame-rame juga ya. Oh iya. Ruang Zoom The Writers ini. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang pastinya sangat hangat, rasanya kita dahului momen kita kali ini dengan sesuatu dari Om Budiman Hakim tentunya ya, sebagai orang yang membidani buku Makna Ganda ini. Silakan Om. Oke, terima kasih banyak Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih khusus saya tunjukkan kepada dua senior saya ya, Pak Bati Subakti. Ya, Pak Bati Subakti itu legenda advertising ya. Saya angkatan sama bapaknya Tia, yaitu Pak Subiakto. Kemudian yang kedua adalah Pak Kepra. Aduh, gak enak panggil Pak. Om Kepra. Pak Kepra ini adalah presenter yang suka membawakan kuis-kuis atau acara-acara musik seperti jazz di TVRI. Kemudian terima kasih juga buat Pak Badru Isa ya yang sudah hadir, untuk Raras, Yangki, Citra, Pak Ibu Lilis Jadinata, dan semua, dan Oksan yang baru masuk. Dan tentu saja terima kasih buat Ibu Tia Subiakto yang saya tahu sangat sibuk tapi mau-maunya menyempatkan diri untuk membantu saya membedah buku, dan itu buat saya merasa sangat terhormat sekali. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai aja ya. Hari ini kita bertemu untuk membedah buku terbaru yang berjudul Makna Ganda. Nah, sebetulnya Makna Ganda ini sama sekali bukan hal yang baru. Jadi teknik Makna Ganda ini sudah dikenal sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, kalau memang nggak ada yang baru, kenapa kok saya merasa perlu menulis buku ini? Nah, alasannya begini. Saya adalah orang advertising. Jadi saya udah berkecimpung di dunia kreativitas itu selama lebih dari 20 tahun lah. Nah, setiap kali saya mengikuti perjalanan kognitif dari tim kreatif saya mengikuti brainstorming dari teman-teman kreatif gitu. Saya menemukan fenomena yang sangat menarik, yaitu dari 100% ide yang mereka buat ya, bukan dari 100% yang mereka buat, tapi dari 100% ide mereka yang bagus ya. Jadi yang mereka buat banyak sekali, dan dari 100% itu ada yang dari sebagian itu saya anggap 100%. Dan itu yang bagus. Dan ternyata setelah saya pelajari, ternyata lebih dari 50% ide yang mereka temukan itu kebanyakan adalah dengan memanfaatkan makna ganda. Nah, jadi ini menariknya kenapa begitu? Karena sebetulnya mereka mencari idenya itu secara acak, secara random. Jadi mereka tidak tidak mempunyai rencana untuk mencari ide apa gitu, tapi mereka nyari ide aja gitu. Jadi mereka sepertinya masuk ke dalam labirin, terus mereka susuri lorong demi lorong, setiap ada kelokan mereka jalanin, cari ide, gagal. Terus jalan lagi, masukin lorong berikutnya, gagal. Lorong yang ketiga, gagal. Begitu seterusnya. Nah, setelah semua belokan dicoba, barulah mereka mendapatkan jalan keluar. Mereka menemukan sebuah ide yang bagus. Dan ternyata peristiwa itu berulang. Ketika kita brainstorming lagi, nyari ide lagi, itu peristiwa yang sama terjadi. Mereka seperti masuk ke dalam labirin, menyusuri lagi lorong-lorongnya, masukin lagi lorong-lorongnya, gagal, masukin lagi ke kelokannya, gagal, dan akhirnya setelah semua lorong mereka masuki, mereka akhirnya menemukan jalan keluar lagi dan mendapatkan ide yang bagus lagi. Dan ketika saya pelajari lagi, ternyata idenya masih memanfaatkan makna ganda. Dan peristiwa itu terus berulang. Setiap kali nyari ide selalu mereka melakukan yang sama. Punya ide lagi, idenya ternyata makna ganda lagi. Nah, ini menariknya adalah perlu dipahami juga bahwa menyusuri labirin yang penuh dengan kalokan itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu.
Sementara klien-klien kita itu sangat nggak sabaran gitu. Mereka kan kalau klien tuh kalimatnya yang paling terkenal tuh selalu, "Pokoknya gua nggak mau tahu, besok harus kelar." Nah, itu ciri khas orang klien advertising tuh. Pak Kepra sering mengalami itu, saya tahu banget. Nah, berdasarkan itulah saya mendapatkan ide untuk membuat proses berpikir tim kreatif menjadi lebih cepat. Caranya bagaimana? Jadi begini, daripada mikirnya lama, terus dapatnya idenya makna ganda juga, kenapa nggak saya bikinin buku aja ya, buku tentang makna ganda. Nah, jadi manfaat utama dari buku ini adalah kita menciptakan strategi untuk mencari ide. Khususnya jika kita ingin menemukan ide yang makna ganda aja. Jadi kita mikirnya jadi fokus dan nggak ngacak. Jadi harapannya ketika kita ingin mulai mencari ide, kita bisa merencanakan dulu nih strategi makna ganda. Kalau mau seandainya kalau dapatnya makna ganda dulu, kenapa nggak diniatin aja dari awal gitu? Jadi kita niatin dari awal. Oke, sekarang kita nyari idenya ini yuk, cari makna ganda dulu yuk. Nanti kalau nggak dapat, baru kita cari yang lain gitu. Oke, jadi sekarang anak-anak saya tuh selalu begitu. Yuk, kita pakai makna ganda yuk. Jadi pertama nih brand kita kita bisa dicari nggak makna gandanya? Makna gandanya apa? Atau benefit utamanya, makna gandanya apa? Nah, dengan demikian kita akan menemukan ide lebih cepat dan ide yang bagus, makna ganda, tapi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena labirinnya sudah kita singkirkan. Kita tidak lagi bekerja secara acak. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa proses pencarian ide itu analoginya seperti pertandingan sepak bola. Kita perlu membuat strategi untuk memenangkan pertandingan. Jadi tanpa strategi rasanya kita jauh lebih sulit untuk meraih kemenangan. By the way, ngomong karena saya menganalogikan dengan sepak bola ya, mari kita mengucapkan selamat untuk Indonesia yang telah mengalahkan Thailand 5-2 setelah menunggu selama 32 tahun. Nah, dulu pernah juga ada yang buat buku bagus ya, judulnya Whatever You Think, Think the Opposite. Penulisnya namanya Paul Arden. Nah, ternyata dia juga membuat buku tersebut sama alasannya seperti saya. Mereka memang sering banget dia sering banget menemukan banyak sekali jadi kalau kita perhatikan tuh kalau kita baca bukunya Paul Arden, whatever you think the opposite. Jadi apapun yang kita pikirkan, pikir sebaliknya. Kebalikannya apa gitu. Nah, itu sebetulnya cara yang cepat untuk mencari ide-ide yang unexpected. Karena kalau seringkali kan kita merasa ini ide kita, kalau kita nyari ide ya, ide pertama tuh idenya selalu pasti basic. Nah, akhirnya kita naik ide pertama kita biasanya seperti kalau saya istilahnya sama teman-teman biasanya ide anak tangga pertama. Nah, anak tangga kedua supaya kita idenya makin keren, anak tangga kedua kita susuri, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, anak tangga kelima sampai kita mencapai ke level berikutnya ya. Karena untuk mencapai level 1 dan level 2 ada beberapa anak tangga yang akan kita naikin, nah kita susuri aja gitu. Nah, apakah kita sudah cukup puas? Apakah kita perlu lagi naik ke level ketiga? Nah, kita susuri lagi tangganya dari level 2 ke level 3 itu ada berapa anak tangga, kita jalani lagi gitu. Akan tetapi dengan teorinya Paul Arden, begitu whatever you think the opposite, itu kita bisa langsung naik lift. Kita nggak perlu menyusuri tangga. Jadi dari level 1 kita bisa langsung ke level 3. Ide kita langsung unexpected. Karena sesuatu yang yang dibalik itu biasanya jadinya jadinya unexpected. Saya pernah di Facebook, kalau ada yang pernah lihat ya, saya pernah bikin iklan bohong-bohongan tentang obat bau kaki. Jadi ada sepasang remaja lagi pacaran di taman, terus ada tokai gitu ya di dekat kakinya gitu. Bau nih. Bau nih. Terus si ceweknya bilang, "Iya, bau banget." Mau pindah? Enggak, udah PW, gue udah PW. Ya udah di sini aja ya. Oke, di sini aja. Tapi pindah aja deh. Nggak tahan gue nih lama-lama nih. Oke. Terus ternyata yang pindah tainya gitu. Terus baru bau kaki pakai obaki. Nah, kalau kita lihat ya, itu saya menggunakan teorinya teorinya Pak Ketut, selamat datang. Tolong ini dulu. Iya, di mute ya. Oke. Terima kasih. Nah, terus
saya menggunakan Paul Arden gitu. Jadi apa namanya yang kalau saya masukin apa namanya kalau orang nonton baru separuh gitu ya pasti cowok sama cewek ini kebawaan nih bawa tai nih pas ini. Nanti kita balik kan. Jadi whatever you think the opposite. Sehingga terjadilah apa namanya unexpected ideas. Orang seneng baca jadinya. Jadi begitulah caranya apa namanya menggunakan teknik yang unexpected. Apakah ada banyak caranya. Dan di sini saya membuat buku yang namanya Makna Ganda, memperluas memperluas ide ya. Kemudian kalau yang si Paul Arden membalik ide. Jadi ada banyak sekali caranya untuk membuat ide kita unexpected. Nah, teman-teman sekalian, bertahun-tahun saya mengeksplorasi makna ganda ini. Dan ternyata makna ganda ini ternyata tidak hanya bermanfaat di dunia periklanan. Tidak hanya di dunia periklanan. Tapi juga berguna hampir di seluruh bidang kreativitas. Jadi makna ganda bahkan bisa dimulai dari sebuah kata sederhana. Misalnya ya, kita kasih beberapa kata yang ada makna gandanya. Misalnya kata tanggal. Tanggal itu artinya bisa penanggalan. Tapi tanggal itu juga bisa copot artinya, aduh gigi saya tanggal. Gitu. Nah, makna ganda ini akan menjadi lebih menarik jika kita tulis 2 kali, tapi dengan makna berbeda. Jadi kita menulisnya 2 kali, yang satu kita pakai makna yang pertama, kata berikutnya kita pakai makna yang lainnya. Gitu. Jadi kalimat kita kelihatan jadi terlihat cerdas. Misalnya kata tanggal. Kata tanggal kita bisa nulis misalnya begini. Tanggal 2 gigi Tia tanggal 2. Jadi tanggal 2 giginya Tia tanggal 2. Itu kan jadinya gigi. Jangan Tia, ntar Tia tersinggung lagi. Tanggal 2 gigi dia tanggal 2. Ya, jadi menarik kan? Kata-kata bisa. Bisa itu artinya bisa mampu, bisa juga racun. Kita bisa bikin, bisa ular itu bisa bikin binasa. Nah, jadi kelihatannya kalimatnya menarik gitu ya. Atau palu. Nah, kata Asap suka bikin kata palu nih. Karena gara-gara ada gempa di Palu waktu itu ya. Kita bisa bikin misalnya, di Palu dia membeli palu. Jadi kalimatnya jadi menarik. Nah, makna ganda ini juga menarik ya ketika kita rendengkan dengan lawan katanya. Dengan lawan katanya. Misalnya ada salah seorang, saya lupa namanya ya, tapi dia salah seorang murid The Writers juga, salah satu member The Writers juga. Dia memposting gambar neneknya. Gambar neneknya udah tua. Sedang berjemur di pagi hari. Terus dia bikin captionnya begini. Menikmati pagi saat senja. Saya pertamanya bingung nih. Ini dia menikmati pagi apa menikmati senja sih? Oh, ternyata yang senja itu neneknya. Karena neneknya udah tua, usianya udah senja. Makanya dia bilang menikmati pagi saat senja. Jadi menarik sekali ya. Artinya makna ganda ini sebetulnya sangat-sangat inspiratif. Kita bisa eksplorasi banyak hal dari makna ganda ini. Dan yang paling sering dimanfaatkan oleh banyak orang adalah penggunaan makna harfiah dan makna kiasan. Makna harfiah dan makna kiasan ini kelihatannya sepele ya, padahal sebetulnya itu betul-betul sebuah berdasarkan perbedaan itu bisa terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa besar. Gitu. Jadi misalnya sebuah tulisan ya bisa diartikan itu berbeda oleh pembacanya karena misalnya saya mengartikan sebuah tulisan ini begini. Tapi ternyata Kang Asep mengartikan tulisan itu begini gitu. Hari kita berdebat. Setelah kita berdebat ternyata saya dan Asep mengerti bahwa kenapa bisa berbeda. Ternyata Kang Asep menggunakan makna kiasan dan saya menggunakan makna harfiah. Tapi apapun perdebatannya ya seharusnya tidak perlu kita pertengkarkannya karena berbeda itu sebetulnya adalah bumbu kehidupan. Ini yang mungkin saya agak sentuh sedikit ya adalah jadi di dalam ajaran agama Islam pun kita menemukan kasus yang sama gitu. Misalnya ada seseorang bertanya, apakah menyentuh kulit perempuan itu membatalkan wudhu? Nah, ini pertanyaan yang sangat udah saya dengar dari zaman saya SD nih.
kita semua mengetahui bahwa fikih itu terbagi dalam 4 imam mazhab ya. Ada Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan pendapat imam-imam itu ternyata sering banget berbeda. Dan ternyata bedanya apa? Bedanya juga karena makna ganda. Ya. Karena misalnya Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa menyentuh kulit perempuan itu jelas membatalkan wudhu. Alasannya menyentuh wanita itu jelas-jelas ditulis dalam Al-Quran. Ya, ada di surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, atau jika kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Itu kata Imam Syafi'i. Sebaliknya Imam Hanafi mengatakan sebaliknya. Imam Hanafi beralasan bahwa menyentuh lawan jenis itu maksudnya Allah di Quran itu adalah makna kiasan, yang maksudnya adalah bersetubuh. Nah, jadi menurut Imam Hanafi, Quran itu adalah bahasa Allah yang penuh dengan metafora. Jadi kita perlu hati-hati mengartikannya gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali simbol atau metafora yang perlu dipahami dengan berhati-hati dan seksama. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Imam Syafi'i mengartikan ayat tersebut dengan makna harfiah, sementara Imam Hambali menempatkannya sebagai makna kiasan. Jadi selanjutnya terserah masing-masing dari kita ya secara pribadi, apakah kita ingin mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi, itu dua-duanya benar. Jadi kita ikuti saja yang paling sesuai dengan hati nurani kita gitu. Oke, saya akan stop di sini mengenai agamanya ya, karena kita tidak berbicara agama, saya terbatas berbicara hanya pada makna ganda. Di zaman sekarang orang juga lebih suka, sangat suka mempermainkan makna, bermain-main dengan makna ganda. Sepertinya saya berkali-kali menemukan, wah, kalau di kalangan saya teman-teman anak-anak suka bercanda begitu. Zaman sekarang orang lebih suka makan teman daripada makan hati. Nah, kalau makan teman kan nggak berarti kita kanibal kan ya. Kalau makan nasi berarti secara harfiah kita masukin ke dalam mulut. Atau saya pernah juga waktu lagi di toko fotokopi ya, di tukang fotokopi, saya baca ada papan pengumuman. Tulisannya, jangan bersandar pada kaca, nanti pecah. Tapi bersandarlah pada yang maha kuasa. Nah, itu juga makna ganda yang mempermainkan makna harfiah dan makna kiasan. Ada lagi yang setelah saya pelajari lagi ya, ternyata manfaat makna ganda itu ya banyak sekali, dan di buku ini saya tulis hanya sebagian kecil. Ya, hanya sebagian kecil. Ini bukunya ya. Nah, ya, makna ganda ya. Oke. Jadi manfaat makna ganda itu banyak, yang paling sering digunakan oleh orang adalah untuk membuat plesetan, untuk membuat meme, untuk membuat tulisan, untuk melukis, untuk membuat komunikasi pada brand, untuk mencari ide iklan, untuk menulis puisi, bahkan untuk membuat materi stand up komedi pun sangat ampuh. Nah, contoh plesetan ya, misalnya contoh plesetan. Saya punya teman namanya Pre. Pre itu teman saya itu namanya, dia adiknya Pepeng. Rumahnya di Rawamangun, di Jalan Nilam. Ya walaupun di jalan ya, walaupun namanya jalan ya, sebetulnya itu bukan jalan sih, namanya gang gitu ya. Jadi kalau saya ke rumahnya Pre itu, saya harus parkir di luar gangnya itu, di luar gang itu ada taman. Saya parkir di situ. Nah, begitu saya sama teman-teman saya keluar dari mobil, tahu-tahu teman-teman saya pada ngakak, guling-guling gitu. Terus saya nanya, kenapa sih lo pada ketawa lo? Lihat dong, bisa lihat tuh dia. Saya lihat di taman tuh. Pas saya lihat di taman banyak anak-anak main bola, anak-anak kecil. Tapi seragamnya serius gitu. Mereka pakai seragam seperti kesebelasan AC Milan ya. Terus ada tulisannya AC Milan. Saya perhatiin gitu. Ya lucu sih kaosnya, kaos seperti kaos beneran. Tapi apa yang lucu ya? Kenapa lu sampai ketawa begitu ya? Apa lucunya sih? Baca dong katanya, baca kaos yang bener. Itu saya perhatiin, ternyata tulisannya bukan AC Milan, tapi AC Nilam. Jadi plesetan itu dipakai, dan itu kenapa lucu ya? Karena ternyata AC Nilam itu betul-betul cocok, betul-betul punya hubungan dengan tempat mereka tinggal gitu ya. Jadi relevan ininya. Kenapa dia ngasih AC Nilam? Nah, itu relevan karena dia orang dari Jalan Nilam. Kalau saya kan tinggal di Cibubur, saya nggak cocok kalau saya bilang AC Nilam gitu.
Asi Cibubur, kalau lebih gak cocok lagi. Ada lagi saya pernah lihat contoh meme, karikatur ya, cowok sama cewek lagi pegangan, kayaknya lagi pacaran tuh mereka itu ya. Terus cowoknya heran gitu ya, kenapa kok si ceweknya nih kayaknya nih mungkin cantik banget atau kaya banget, saya nggak ngerti ya, tapi si cowok itu terharu kenapa ceweknya mau sama dia, karena dia sebetulnya dia orang sederhana gitu kan. Terus cewek ngomong, kok kamu mau sih yang sama saya yang? Saya kan orang sederhana. Terus si cewek nyaut, ya cocok dong, saya orang Sari Ratu katanya. Ternyata sederhana itu dimaksudkan sama ceweknya dikira restoran Padang. Jadi cocok dong lu orang sederhana, gue orang Sari Ratu katanya. Jadi pelesetannya ini relevan. Kemudian untuk penulisan kita bisa juga nulis macam-macam ya. Misalnya saya pernah nulis di Facebook waktu itu ya, sebagai status percakapan di bar saya nulis gitu. Saya bersama dengan teman saya Hendro sedang ada di kafe, saya melihat band sedang main. Karena bandnya jelek, akhirnya kami pindah ke bar dan kami ngobrol tentang band-band yang sedang ngetop saat itu. Terus saya nanya sama Hendro, Hendro, lo tahu Superman is Dead? Terus Hendro nyaut, hah? Innalillahi, kapan? Kapan dikuburnya? Jadi ini juga makna ganda ya, Superman is Dead adalah nama band dari Bali. Sementara Hendro mengartikannya Superman udah mati ya, Superman is dead. Kemudian untuk melukis, oh sayang sekali si Nadia belum hadir ya. Untuk melukis ya sekarang ini kalau kita lihat di internet banyak sekali lukisan-lukisan yang menggunakan teknik optical illusion gitu. Jadi teknik optical illusion itu adalah kalau kita lihat nih, kalau lihat dari sini, kayak anak muda, tapi kalau dari sini kayak orang tua gitu. Atau di binatang nih kalau dari ini kok ada kupingnya nih kayak kelinci, kalau dari sini kok kayak kayak kelinci, kan sebelah sini kayak burung. Itu namanya optical illusion dan itu juga memanfaatkan makna ganda gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Misalnya ada lukisan-lukisannya si siapa ya itu namanya itu ya, lupa lagi saya itu ya. Jadi kelihatannya kayak pemandangan gitu, tapi ternyata ada kepala orangnya gitu. Kemudian untuk komunikasi brand. Untuk komunikasi brand itu juga sangat bermanfaat. Jadi kalau kalian punya brand ya, saya menganjurkan supaya brand kalian tuh diusahakan memiliki brand yang mempunyai makna ganda. Kenapa demikian? Karena dengan membuat makna ganda, kita jadi mempunyai dua sumur ide sekaligus. Kalau kita kata-kata itu tidak punya makna ganda, maka kita hanya mempunyai satu sumur ide yang bisa kita timba. Tapi kalau kita punya bermakna ganda, kita punya dua sumur ide yang bisa kita gali dari sana. Kita bisa timba tuh ide-idenya apa aja gitu. Misalnya kalau seandainya si Vina nih mau bikin bisnis kecap gitu ya. Jadi dia nanya sama saya, "Bud, nih kecap nih mereknya apa ya? Jangan mereknya, kalau bisa mereknya inspiratif. Oke, gimana kalau kita bikin merek kecapnya itu merek kecap cinta?" Itu langsung terbangun dua sumur ide, dua makna ganda. Terbangun dua makna ya. Jadi dari misalnya ada kecap ininya cinta, saya bisa melihat kecap cinta ini artinya kecap dan cinta itu artinya juga bisa kasih sayang. Jadi kalau saya ingin melakukan pendekatan emotional benefit itu sangat mudah gitu. Karena saya tinggal menampilkan happy moment dari keluarga di mana si kecap itu akan selalu hadir di dalam happy moment itu. Jadi, kecap cinta. Namanya jadi relevan. Kemudian untuk menulis puisi. Nah, kalau menulis puisi sih udah pasti ya, makna ganda ini sangat-sangat perlu gitu. Karena puisi itu ya, makna ganda itu dalam istilah puisi itu disebut dengan metafora. Nah, saya ngasih salah satu puisi yang saya suka ya. Penulisnya namanya AGS Aryadipayana. AGS Aryadipayana ini adalah teman sekelas saya waktu kuliah. Judulnya Karena Aku Udara. Saya pilih puisinya paling pendek karena bunyinya begini. Karena aku udara, maka aku harus mengalah pada meja, pada kursi, atau pada lemari.
dan membiarkan mereka mendesak, merebut tempatku. Aku pun berjalan mencari ruang-ruang kosong yang menjadi bagianku sambil bersiap untuk disingkirkan kembali. Karena aku udara, maka aku harus mengalah agar tetap tidak terkalahkan. Bagus ya. Terus kayak gitu banyak yang orang membahas gitu ya. Nah, ini kalau mau dibikin lagu boleh tuh ya. Jadi teman-teman saya tuh pada banyak yang membahas ini puisi ini. Jadi udara itu sepertinya itu ya agak salah dipainannya sendiri gitu. Jadi dia seringkali sebagai orang Jawa ya, dia menganut paham yang kan orang Jawa begitu kan, selalu mengalah tapi tidak agar tidak terkalahkan. Menang tanpa ngasorake gitu. Menang tanpa mengalahkan, benar tanpa menyalahkan itu ya. Filosofi orang Jawa kan dalam-dalam tuh ya, karena mereka tuh budayanya sangat tua dibandingin negeri kita sendiri. Yang terakhir adalah untuk saya juga ini si Lukman nggak datang ya. Ketika saya perhatikan lagi ya, ternyata stand up comedian itu banyak sekali yang menggunakan makna ganda. Jadi teman-teman sekalian ya, stand up comedy ini sekarang sudah menjadi industri yang semakin seksi. Banyak acara stand up komedi ada di Metro TV, ada di Kompas TV, ya, ada Suci itu ya, stand up apa tuh stand up komedi Indonesia kalau nggak salah ya. Tapi sayangnya dari sekian banyak stand up komedian tuh, yang pernah saya tonton, buat saya yang lucu tuh jarang sekali gitu ya. Yang buat saya yang lucu cuma dua, yang favorit saya cuma dua. Satu Calontong, satu lagi Komeng. Saya ngefans banget tuh sama dua orang itu. Karena keduanya terlihat sangat cerdas. Mereka suka mempermainkan makna ganda dan bermain-main dari logika yang satu ke logika yang lain. Misalnya Komeng ya. Komeng tuh kalau lagi ngelawak tuh materinya suka kacau balau gitu. Tapi anehnya justru jadi lucu banget gitu. Konteks dan logika ceritanya tuh suka berpindah-pindah ya. Sehingga lawakannya menjadi unexpected. Nah, dulu saya mengira tuh kan Komeng tuh ini ya, Sunda Betawi kalau nggak salah ya. Saya pikir dia seperti layaknya orang Betawi yang kalau ngomong asal jeplak aja nggak pakai konsep gitu ya. Ternyata saya salah loh. Ternyata saya salah gitu. Di sebuah podcast ya, di podcastnya saya lihat dia di podcastnya dua orang ya, satu podcastnya Bang Haji Aroma Irama dan satu lagi di podcastnya Deddy Corbuzier. Si Komeng itu menerangkan bahwa satu kata itu bisa menjadi satu komedi. Jadi caranya kita harus menemukan makna gandanya katanya. Atau kata yang mirip. Nah, dia memberi contoh kata kursi. Kata kursi kan bisa berarti tempat duduk, tapi bisa juga berarti jabatan. Nah, dari dua kata ini kita bisa bikin jadi komedi katanya. Dari situ bisa diolah jadi materi dengan mempermainkan kedua logika itu dari masing-masing kata dan kita campur adukin. Makanya jadi lucu kata dia. Terus si Deddy Corbuzier nanya, Oke, gue ngerti katanya dari satu kata bisa jadi satu komedi. Nah, kalau kata si Deddy Corbuzier-nya, kalau kata yang mirip tuh bagaimana Meng contohnya Meng? Nah, si Komeng langsung nyaut gini. Kalau komedo cuma ada di hidung, maka komedi ada di setiap kata. Kalau komedo cuma ada di hidung, kalau komedi ada di setiap kata. Nah, di sebuah podcast lain itu Komeng membuktikan ucapannya tuh. Dia bercerita bagaimana waktu itu dia ditanya tentang bagaimana dia susah banget punya anak gitu. Jadi istrinya ternyata dulu susah punya anak. Terus di komen cerita katanya. Jadi setelah istri saya 2 kali keguguran gitu ya. Dokter memvonis bahwa istri saya nggak akan bisa punya anak. Jadi dokter memvonis saya nggak bisa punya anak. Terus gimana? Kata si penyiarnya. Saya bilang ke dokter, Dok, Anda tidak berhak memvonis istri saya. Karena yang berhak memvonis istri saya adalah hakim, bukan dokter. Terus si pemilik podcast bilang, terus lu ngomong gak sama hakimnya? Ya ngomong dong, gue samperin hakimnya. Terus saya perhatiin, terus pas saya ngomong ke hakimnya bengong aja, kayaknya dia nggak ngerti masalahnya. Saya perhatiin pakainya Pak Hakim, kok dia pakai celana pendek dan bawa bendera segala. Ternyata hakim garis katanya. Aduh gila ya, itu luar biasa gitu. Jadi selama ini saya underestimate sama Komeng gitu. Saya pikir dia asal jeplak aja dan lucu. Ternyata dia punya konsep. Konsep apa itu yang dia pakai oleh Komeng? Konsep makna ganda gitu. Nah Calontong juga lebih gila lagi tuh. Dia hampir mirip dengan Komeng ya. Dia mempermainkan makna ganda dengan konteksnya.
Jadi misalnya apa namanya? Kelebihan dari Cak Lontong itu dia bisa memotong kata atau merubah intonasi sehingga maknanya jadi beda. Misalnya ada satu adegan ya dia si Cak Lontong jadi pengusaha pemancingan. Nah, ada di pelanggan datang nih. Pelanggan datang bawa pancingan. Terus dia nanya, "Pak, ikan-ikan ini punya Bapak?" Kata yang mau mancing tuh. Terus Cak Lontong nyaut, Kenapa? Iya, saya tanya ikan-ikan ini punya Bapak?" Ya, saya nggak tahu ikan-ikan itu punya bapak atau enggak. Tapi yang jelas ikan-ikan itu punya ibu. Karena ikan itu kan lahir dari ibu. Nah, kalau ibu pasti punya dia. Kalau di ikan-ikan itu punya bapak, "Oh, saya nggak tahu," katanya. Gila ya? Gila betul gitu. Terus di kesempatan lain dia pernah juga ngomong ini di TV nih. Orang zaman sekarang banyak yang lebay. Kenapa, Cak? Masa ngeliat kucingnya mati nangis? Lebay banget. Terus penonton pada protes dong. Iya, soalnya kan mereka sayang sama kucingnya. Wajar dong kalau mereka nangis. Terus calon tuh nyaut, "Loh, kucing udah mati mana bisa nangis? Itu bukan lebay tapi mustahil. Kucing mati kok bisa nangis?" Oh, ternyata yang dia maksudnya itu mereka ngeliat kucingnya mati nangis. Padahal maksudnya ngeliat kucingnya mati nangis. Nah, pernah juga si Cak Lontong ini diundang oleh sebuah korporasi untuk melakukan stand up comedy di sana gitu. Terus dia ngomong di panggung begini. Apa namanya? "Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih buat Pak Dirut ya." Pak Dirutnya namanya Pak Robert. "Terima kasih buat para hadirin sekalian. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu perlu tahu bahwa saya dan Pak Robert ini hubungannya dekat sekali. Saking dekatnya bahkan Pak Robert ini, Pak Dirut ini sudah menganggap saya sebagai saudara." Wah, yang benar Pak. Betul gitu. Tadi waktu saya datang kemari, saya ketemu di lift. Saya nanya, saya menyapa Pak Robert gitu. "Selamat pagi Pak Robert." Terus Pak Robert bilang, "Loh, saudara siapa?" "Oh, kan saya dianggap saudara." Gitu. Jadi penonton itu langsung tertawa-tawa gitu. Sama joke-nya Cak Lontong ini. Nah, padahal sebetulnya teman-teman ya, apa yang dilakukan oleh Komeng dan Cak Lontong ini sebenarnya bukan barang baru ya. Kita juga bisa melakukannya. Karena kita pasti pernah melakukannya, tapi kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita seringkali nyari ide, masuk ke labirin, dan kita menyusuri lorong-lorong yang ada di situ. Tapi insya Allah, kalau kalian membaca buku Makna Ganda ini, kita jadi rajin ngulik konsep makna ganda, kita seharusnya bisa menemukan ide-ide unexpected. Apakah itu kita mau bikin iklan, atau mau bikin puisi, mau bikin tulisan, mau bikin lukisan, atau membuat materi stand up comedy, atau mau jadi ustadz pun kalau mau khotbah silakan. Atau manfaat makna ganda ini ada di semua bidang kreativitas. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Dan salah satu hal yang bisa kita dapatkan dari makna ganda itu sesuatu yang mengejutkan ya Om ya, yang Om Budiman Hakim bilang unexpected katanya. Oke, oh iya teman-teman, nanti kalau ada siapkan pertanyaan ya, biar di sesi tanya jawab nanti kita lebih ramai lagi ya. Mau nanti langsung nanya di Zoom kamera, buka kamera ataupun di chat silahkan ya. Nah teman-teman, kita beralih ke narasumber berikutnya, Mbak Tia Subiakto. Silakan Mbak Tia Subiakto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk teman-teman yang hadir di sini. Terus selamat malam untuk Kang Asep Herna. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Bud. Karena ini terus terang aku tuh baru pertama kali ngebedah buku tuh. Biasanya ngebedah komposisi malah jadi ngebedah buku.
Sebenarnya yang Om Bud terangkan itu memang sudah ada semua di buku ini. Aku kebetulan juga pegang bukunya dan aku ingin mengucapkan selamat untuk Om Bud. Mungkin ini kayak upaya balas dendam kali ya Om, karena udah sekali dua kali Om kan jadi pembedah buku aku, sekarang aku yang ngebedah buku Om Bud. Iya dong, take and give. Kayaknya gitu deh. Aduh. Cuman aku sangat tertarik membaca buku Makna Ganda ini, sangat tertarik, terutama bagian aku malah halaman awal nih Om. Jadi tentang creative attitude ini ternyata tuh di buku Makna Ganda ini ada, aku juga baru tahu bahwa sebenarnya tuh sejak aku ikutan kelas writers barengan Om Bud sama Kang Asep tuh selalu ditekankan creative attitude. Jadi kalau kita menulis itu harus ada creative attitude-nya gitu ya. Dan ternyata aku baru tahu bahwa ada beberapa golongan ya Om ya, kalau nggak salah di sini nih di halaman 3. Bersikap kreatif jangan hanya dilakukan ketika kita sedang mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan cuma kalau ngejob doang. Dan jangan hanya dilakukan ketika kita sedang mendapatkan masalah gitu. Creative attitude harus menjadi sikap hidup kita sehari-hari, dan ternyata memang Om Bud benar gitu, itu memang wajib gitu. Dan aku baru tahu ya oke, meskipun sedang tidak ada proyek, meskipun sedang tidak ada masalah, kita harus selalu bersikap kreatif gitu. Nah, manusia, nah ini yang paling menariknya nih Om, aku tuh juga baru tahu nih Om dari buku ini ya. Halaman 4, ini kalau teman-teman punya buku Makna Ganda, ini halaman 4. Manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama yang memiliki creative attitude, yang kedua memiliki reactive attitude. Nah, itu tuh yang ternyata ada kreatif dan ada yang reaktif ya. Oh, aku tuh baru tahu gitu. Jadi memang kita kadang-kadang menemukan teman-teman kita yang ogah ngapain lagi segala macam, itu kan reaktif ya. Kadang-kadang reaktifnya oke, kalau misalnya reaktifnya positif, mungkin reaktif ada yang positif ada yang negatif ya Om Bud ya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ada rasa males untuk tidak berkreativitas itu kan lebih kepada negatif gitu ya. Akhirnya kita memang harus sadar bahwa kita harus punya harus punya semangat untuk bisa tetap harus selalu kreatif gitu setiap hari gitu. Bahkan dalam menulis pun juga harus gitu. Kebetulan aku kan lagi keluar banyak single nih Om. Banyak single seminggu sekali gitu ya. Jadi ini nih buku Makna Ganda ini sangat bermanfaat banget gitu. Apalagi kan aku mencoba menulis lirik sendiri gitu misalnya. Jadi aku tuh jadi inget juga, aku sempat ini nggak tahu apakah ini termasuk Makna Ganda atau bukan ya Om ya gitu ya. Jadi di lagu Cinta yang Kupunya, satu single, aku tulis, kau bilang masih ternoda. Ternoda apa nggak tahu kan Om. Jadi maksudku ternoda masa-masa yang telah berlalu gitu. Jadi malah masa-masa yang telah berlalu menodai, padahal kan noda itu kan sebenarnya kan ternoda tuh bukan ternoda ya ada beberapa makna-makna ganda tentang ternoda itu kan gitu. Oh Iya, ternyata betul. tuh dari itu ya tanpa sadar aku juga melakukannya gitu Om. Bahkan aku tuh tahun 2004 tuh Om gitu. Nah, ternyata memang semua tuh terjawab di buku ini gitu, di mana oh ternyata memang makna ganda itu fungsinya untuk plesetan, untuk yang tadi Om Bud jelasin gitu. Dan banyak ya penyanyi single yang Om Oksan tulis apa sih? Makna Ganda single dia. Tapi memang sih kayak penggunaan makna ganda kalau aku baca di bukunya Om Bud tuh malah membuat kalimat kita atau lirik kita menjadi lebih simple gitu ya. Dan ini memang recommended ya buat teman-teman yang memang ya memang mau menulis atau memang penulis juga gitu. Tapi yang penting sih untuk memaknai makna ganda ini, memaknai makna ganda ini memang harus dengan latihan sih Om. Aku percaya practice makes perfect. Jadi dengan buku ini malah justru aku malah tambah pengetahuan semuanya gitu ya. Kemudian creative attitude, pemicu semua hal yang kita lihat seharusnya menjadi pemicu untuk menjadi ide gitu misalnya gitu ya Om ya. Terus
ya banyak sekali gitu. Aku tuh jadi kayak karena Om Bud sudah menjelaskan banyak, jadi aku nggak tahu apa yang harus aku bedah. Yang aku bedah cuman misalnya adalah creative attitude dan reactive attitude itu. Kemudian aku juga baca creative attitude dengan business attitude gitu ya. Itu ternyata tuh sebenarnya spiritnya sama gitu. Spirit bisnis dan spirit kreatif itu harusnya sama gitu, dan itu harusnya ada di kita semua sebagai seorang penulis. Itu yang buat aku sikap kreatif attitude dan business attitude ini benar-benar berguna banget, dan aku nggak nyangka Om Bud menulisnya di buku ini. Serius, aku nggak nyangka. Wah, ternyata pembukaannya tuh kreatif attitude dan business attitude. Wah, gila, keren banget. Aku bangga padamu, Om Bud sih. Aku Oke. padamu deh pokoknya. Nah, terus Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, terus udah gitu ini juga buat aku buku ini pokoknya benar-benar harus teman-teman harus bukan hafal sih, tapi memang harus mengamalkan. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini, karena buat aku sendiri gitu ya, makna ganda itu juga tidak mudah gitu ya. Aku pun juga masih latihan gitu. Maksudnya masih bingung gitu. Ini makna ganda apa bukan ya, misalnya gitu. Pernah loh Om sekali, aku nggak tahu nih makna ganda apa bukan ya. Aku pernah bilang gini sama salah seorang temanku, karena pada waktu itu sempat ada masalah gitu ya. Aku cuma bilang, iya Mas, aku minta maaf Mas, aku salah. Kesalahanku yang paling fatal adalah menerima pekerjaan ini. Aku nggak tahu deh, itu makna ganda apa bukan. Tapi itu adalah mungkin salah satu kreatif attitude ketika kita menghadapi satu masalah atau gimana, ya udah kita ambil kalimat itu mungkin juga dengan digali lagi mungkin makna ganda itu kita dapatkan gitu. Tapi yang jelas buku pegangannya ini. Kayaknya itu aja sih Om Bud. Sekali lagi selamat untuk Om Bud dan teman-teman. Ayo please beli buku ini. Diamalkan apa yang ada di sini. Aku pun juga mau mengamalkan ini. Seperti kata aku kan di sini ada namaku ya Om ya. Aku baca aja kali ya. Baca dong, harus dong. Oh iya dong. Makna ganda adalah jurus ampuh dalam menerapkan kreatif attitude kita sehari-hari. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk menambah wawasan dalam kreativitas. Nama Ike Tias Biak. Pemusik sekaligus penulis. Jadi Om Oksan, terus Mbak Citra dan semuanya, everybody, pokoknya ini jurus ampuh. Belilah buku ini, pesen mumpung ada Mas Andung di sini. Maaf ya Mas. Aku sekalian mau pesan anak tak bernama juga sih. Gitu. Jadi begitu, terima kasih Om Bud sudah menulis ini bisa jadi pegangan, dan aku mengucapkan selamat bahwa buku ini bisa menjadi legacy Om Bud yang kalau buat aku ini legacy yang terindah yang pernah aku baca Om. Terima kasih untuk buku ini Om, dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh komentar sedikit? Silakan Om. Ya, mau menanggapi sedikit omongannya Tia. Jadi sebetulnya kalau kita baca buku makna ganda, kita mempraktekannya, dan itu kan sebetulnya kan cara mencari ide itu banyak. Makna ganda ini hanya salah satu di antaranya gitu. Jadi kalau seandainya kita mempraktekkan makna ganda itu dan ternyata kita dapat yang bagus, kita merasa itu bagus gitu ya. Dan kita harus percaya bahwa kalau kita ada merasa itu bagus, pasti bagus itu. Dan ternyata kita nggak usah mempermasalahkan apakah itu makna ganda atau bukan itu. Kita bukan mau mencari ide makna ganda, tapi kita hanya menggunakan makna ganda sebagai jalan untuk mulai bekerja untuk mendapatkan yang bagus. Dapat yang bagus tidak perlu harus makna ganda gitu. Intinya itu doang. Terus yang tadi yang ternoda itu menarik juga tuh ya. Jadi teman-teman saya itu bercandanya lucu itu. Kan dulu waktu itu ada iklan Rinso. Iklan Rinso, anak kecil main gitu ya. Terus main lumpur-lumpuran, terus udah gitu bajunya kena tuh. Terus aduh, bajunya ternoda nih, ya apa-apa. Kalau nggak ternoda ya nggak belajar dong gitu. Kan ada kata-kata itu ya waktu itu ya, anak kecil tuh. Nah itu di kampus saya tuh dulu tuh ya, di Taman Sastra itu dijadiin bercandaan tuh, godain tuh. Godain cewek-cewek tuh, godain cewek-cewek gitu. Kamu cantik deh. Mau nggak pacaran sama saya di tempat gelap? Wih, di tempat gelap ntar gue ternoda dong. Kalau nggak ternoda ya nggak belajar. Kalau nggak ada iklan Rinso, nggak lucu. Tapi karena ada iklan Rinsonya,
Jadi lucu karena orang langsung itu ada konsep makna ganda kan. Kita relate ke iklan Renzo-nya. Ini iklan kita relate ke teman saya yang otaknya mesum itu. Ya, segitu aja, Sep. Silakan, Sep. Oke, menarik sekali ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, baik itu ke Om Budiman Hakim maupun ke Mbak Tia, silakan ya, bisa langsung aja kali kita. Ya, mau nanya. Silakan. Ini dari Om Jai ya, silakan Om. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ya, walaupun Om Jai belum baca bukunya, tapi dari yang dipaparkan Mas Om Bud sama Mbak Tia tadi, jadi tertarik ya. Karena memang Om Jai kan suka buka Instagramnya pelawak Komeng sama satu lagi yang dari Surabaya tuh, siapa namanya tinggi, Cak Lontong. Dan peran makna ganda yang mereka mainkan itu memang kocak banget dan membuat kita terhibur. Nah, memang jujur belum ada buku yang menulis tentang ini. Nah, ini peluang bisnisnya nih Om Bud. Belum ada ya. Kalau misalnya ada sarjana sastra nyari buku untuk bab 2-nya, wah bakal laku tuh. Kajian bakal laku untuk bahan disertasi sama tesis tuh. Itu bagus banget tuh. Nah, cuman kekurangannya Om Jai belum pesan buku ini. Om Jai pesan ya 1, gitu aja tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung ditangkap oleh Mas Andung gitu Om Jai. Ada di chatroom ada Pak Batia. Pak Batia akhirnya ngomong, aduh makasih Pak Batia. Pak Bati nanti buku berikutnya nanti saya mau minta ini juga Pak Bati. Saya mau minta endorsement juga ya Pak Bati, boleh ya? Terima kasih. Oh iya, kata Pak Bakti, selamat ya Om Bud, sangat kreatif dan produktif, kata beliau. Oke teman-teman, selain Om Jai, siapa lagi yang mau bertanya? Om Oksan, tadi Om Oksan baru melemparkan kata-kata makna ganda ya. Banyak single yang mengeluarkan single katanya. Tapi nggak ada jomblo yang mengeluarkan jomblo ya. Iya. Kalau itu suamiku suka marah tuh Om. Apa tuh? Kamu ngapain ngeluarin single? Kan kamu udah double. Ada aku, Cia. Suamiku udah marah tuh kalau udah begitu. Itu kan Mbak Tia baru mengeluarkan single tuh, bikin headline-nya kayak gini, ketika kapal mengeluarkan single, kan baru berdua tuh mengeluarin single. Jadi double. Ini Kang Asep baru aja mempraktekkan apa yang saya paparkan tadi ya. Apa namanya tadi, menikmati pagi saat senja. Nah, ya cari lawan katanya kan. Nah Kang Asep juga tadi mulai ke lawan katanya. Gimana tadi Sir? Ketika kapal mengeluarkan single gitu kan. Untuk singlenya Mbak Tia sama Mas Alek Kuplet tuh kemarin ya, kan baru ngeluarin tuh akustik. Betul. Tak mungkin. Iya itu dia. Mau nanya dong. Silakan Mbak Yangki. Oke, nanyanya langsung ke Mbak Tia aja. Mbak Tia, ya kan Mbak Tia kan komposer ya. Nah sekarang kalau Mbak Tia aplikasi ide kreatifnya gimana? Oh, ini kalau misalnya lagi apa nih Mbak? Kalau lagi jadi komposer atau kalau lagi jadi komposer dong? Oh gitu, oke. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya jadi komposer tuh kan memang berlaku kalau misalnya di musik film. Kalau di musik film memang harus membaca situasi di film itu. Kadang-kadang juga nggak ada kata-kata yang keluar. Tapi untungnya, alhamdulillahnya aku sekarang tuh lagi senang ngeluarin single. Begitu ngeluarin single, ada kesempatan untuk menulis juga gitu. Jadi malah justru menulisnya nggak ditinggalin karena memang menulis lirik kan. Menulis lirik pertama itu sebelum menemukan makna ganda itu memang aku malah lebih ke rhyming kan. Kalau waktu kita jadi writers kan diajarin rhyming juga kan sama Om Bud sama Kang Asep gitu ya.
terutama sama Ombud sih. Belajar rima kan, rhyming, belakangnya mesti a gitu kan, kayak gitu. Nah, itu dari situ tuh kadang-kadang tuh kita nggak sadar pasti ketemu kata yang memang ada makna gandanya gitu ya Ombud ya. Aku tuh soalnya ngalaminnya seperti itu. Betul. Jadi setelah bikin lirik itu baru aku nulis melodinya gitu. Jadi nggak melodi dulu baru lirik, karena buat aku kalau lirik duluan, nah itu dia bisa bermain dengan makna ganda, bisa bermain dengan rima, bisa bermain dengan cuma 3 kata dalam satu baris gitu kan, dalam satu baris kalimat cuma ada 3 kata. Itu tuh asik gitu. Kadang-kadang aku juga kalau misalnya lagi bikin musik film, ada satu soundtrack yang aku cuma nemuin, loh dia cuma 1 kata doang gitu. Satu kalimatnya itu cuma ada 1 kata, terus di bawahnya lagi juga 1 kata doang gitu. Jadi, oh ternyata begitu. Jadi kayak lebih simple, lebih justru malah semakin simple itu semakin kita harus memainkan makna ganda itu, mencari kata-kata yang memang, oh maknanya memang double ya gitu, kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Yangki. Jadi sudah mengimplementasikannya dengan baik dong ya. Ya, Nah. alhamdulillah. Butuh keberanian untuk menulis itu. Mantap. Nah, sekarang satu lagi. Ini mumpung ada Nadia nih. Sekarang Nadia yang tanyain. Nadia mana tadi hilang? Nadia yang sharing gimana caranya mendapatkan ide kreatif untuk melukis. Ada tuh Mbak Nadia tuh. Ini jadi kayak ujian doktoral. Silakan Mbak Nadia. Belajar. Ya begitu saya acara Zoom, tapi kalau dosen yang datang dia langsung dosen di kelas gitu ya. Silakan Mbak Nadia. Yangki, hai semua. Aku cuman mikir nyambung nggak sih antara lukis dan makna ganda ini. Aku cuman berpikir bahwa banyak sih sebetulnya kalau buat bercandaan yang dan banyak udah di buku ini juga yang kita familiar ya, kan aku udah beli nih bukunya nih, keren banget, suka banget. Dibawa terus kemana-mana karena bacanya kan ringan dan kita having fun gitu. Dan oh iya gitu, pas baca lagi oh iya gitu, seru banget. Depan-depannya aja udah seru. Nah, kaitannya sama melukis kalau menurut aku sih sebetulnya kalau mau dibilang redundant ya dari apa yang tersirat apa tersurat ya. Nice. Yang terasa terus kemudian kita sampaikan di dalam kanvas, kemudian kita terjemahkan di dalam tulisan, itu sebetulnya semua redundant gitu, semua bermakna ganda juga gitu. Cuman sayangnya mungkin bukan rhyme, juga bukan pengulangan gitu aja. Cuman ada satu hal nih, cerita dikit tuh boleh ya? Boleh dong. Gara-gara gue baru potong rambut, terus ada orang bilang, aduh gue jadi pengen sayur. Kenapa? Soalnya ada yang bening. Makna ganda itu ya. Itu makna ganda banget. Terus gue lagi mikir, udah lama nih nggak GR. Gitu deh. Udah gitu aja yang lo sih ada aja nanya gue di umum. Jadi ini menambahkan ya dari bahasan Ombud. Jadi makna ganda itu tidak hanya ada di dalam iklan, tidak hanya ada di dalam puisi, tidak hanya ada di dalam komedi, tapi yang paling sering sih di gombalan ya. Berarti ya. Gombal. Bening jadi sayur. Lagi berbunga-bunga nih Nadia kayaknya. Nah, berbunga-bunga itu makna ganda juga ya. Bunga-bunga makna ganda. Di belakangnya saya ada bunga-bunga juga tuh. Betul. Lukisan gue terakhir. Ya, sebetulnya begini, waktu proses pembuatan makna ganda itu kan saya bukan pelukis ya, tapi saya tahu bahwa bisa dipakai dalam lukisan. Makanya saya sempat nge-WA sama Nadia waktu itu, kalau Nadia masih ingat. Nah, lo masih ingat kalau pemain ini yang ini kita dari sini kayak kelinci ini apa nih? Nah, ternyata jawabannya optical illusion. Nah, itu kenapa sebetulnya bisa dipraktekkan juga sama Nadia kalau mau ya. Ya, oke. Banget. Thank you. Jadi kalau gombalan apa aja tuh, Sep?
Nah, itu yang barisan tadi tuh. Sepertinya apa tadi yang soal bening Bening. gitu tuh? Kayak sayur, kayak sayur. Oh iya betul-betul. Kenapa Pak? Yang bening kan Iya. gara-gara potong rambut. Dia mau nyusul Mbak Tia soalnya. Amin. Amin, mati ya. Favorit gua, aduh, gila. Om, Ya. kalau di dalam iklan, apakah makna ganda itu kan itu berarti menghasilkan sesuatu yang multi interpretable ya, bisa ditafsirkan banyak artinya ya. Ya. Apakah ada kemungkinan kekhawatiran tafsirnya itu tidak sampai atau tidak apa-apa dengan tidak sampai? Yang penting sudah bikin ini gitu sesuatu yang mengejutkan, yang menarik. Kalau di dalam sastra kan makna ganda itu dibiarkan mengapung ya, jadi tidak perlu kemudian clue-nya atau tujuan si penyair atau penulis itu sampai terhadap pembacanya. Kayak misalnya Sapardi nih, Sapardi Om. Ya. Saya suka sekali dengan sajak kecil tentang cinta ya, yang dia bilang gini nih, mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, katanya. Terus di ujungnya, kayaknya mau nembak cewek beliau tuh, mencintaimu harus menjadi aku. Dan Sapardi nggak peduli apakah puisinya itu dimengerti atau tidak gitu, atau tujuannya mau dimengerti atau enggak. Ah, gimana dengan iklan, Tom? Ya, itu bedanya itu ya. Kalau kita berkreasi tanpa klien, itu kita bebas mengekspresikan apa yang kita rasa gitu. Jadi kalau kita merasa cukup dan kita tidak peduli apa orang itu ngerti atau tidak, karena kalau seorang seniman itu biasanya kita pengen melampiaskan apa yang ada di dalam dada gitu. Begitu kita keluar, kita puas. Kepuasan itu cukup sampai di situ. Gitu. Kita nggak butuh orang itu ngerti atau enggak. Tapi kalau ada keperluan bisnis, kita berasa itu nggak laku lagi ya. Baru di situ kita berpikir nih, nggak ngerti nih. Jadi kita perlu nih orang ngerti nih. Jadi misalnya saya waktu itu bikin iklan untuk Pfizer ya. Pfizer itu apa namanya iklan itu adalah briefnya stop smoking. Jadi berhenti merokok. Nah, saya menggunakan teknik makna ganda. Jadi kotak rokoknya itu saya bentuk seperti peti mati. Dia dalam posisi terbuka, terus ada masih di dalam kotak rokok itu ada beberapa rokok ya, tapi nggak penuh, artinya semua udah diinin. Tapi dengan makna ganda itu saya udah merasa udah cukup gitu, nggak perlu nambahin kata-kata apapun lagi. Gitu. Jadi udah keluarnya begitu. Tapi karena si kliennya merasa, orang lain ngerti nggak? Ya saya rasa sih ngerti. Jangan saya rasa dong, harus yakin dulu. Oke, kita bikin research di kantor. Ini maksudnya apa? Ternyata dari satu kantor itu semuanya bilang ngerti. Nggak ada yang nggak ngerti. Akhirnya mereka hari itu jalan dengan ide itu. Gitu. Jadi sekali lagi kalau umpamanya kita menggunakan makna ganda, kita bisa banyak peluang gitu ya. Nggak harus katanya yang menggunakan makna ganda. Ketika kita butuh, misalnya kita bikin iklan, kita kan ada ininya, kita punya visual. Jadi kita bisa bermain-main lagi tuh, sumur kita lebih banyak lagi tuh. Dari satu kata bisa dua makna, visualnya juga bisa kita kasih makna. Makanya saya punya saya punya materi kan yang judulnya kopi menggambar, visual bercerita. Itu maksudnya kalau kita menggunakan kopi, ya pasti harusnya ada gambarnya karena ada theater of mind di kepala kita. Ketika menggunakan visual harus ada ceritanya dong, jangan hanya sebagai ilustrasi gitu. Betul. Kalau cuma ilustrasi itu sama seperti cerpen-cerpen majalah gadis ya, untuk ada ada ilustratornya kan gitu ya. Kalau ilustrasinya kita angkat kan ceritanya tetap utuh kan. Nah, kalau orang iklan nggak bisa begitu. Visualnya nggak boleh sebagai ilustrasi, tapi dia harus menjadi bagian yang juga bercerita. Kopi menggambar, visual bercerita. Gitu kira-kira. Menarik banget. Jadi justru kejutannya itu ketika si audiens berhasil menemukan maknanya ya Om ya. Betul. Jadi makna ganda Iya. Makna ganda itu seperti kita ngasih puzzle ke orang gitu ya. Betul. Kalau mamanya saya ngasih, saya sama Vina ini senang suka main kata kita tuh, Vina ini ada ikan nih Vina ya. Ada ikan nih udah gue bikin korek api nih. Terus lo angkat 3 biji korek apinya, kalau tadi dia ngadep kanan, sekarang ngadep ke kiri gitu.
Nah, terus si Vina nyobain deh. Oh gini bisa. Terus Vina langsung bahagia tuh. Dia berhasil memecahkan suatu masalah, suatu problem. Nah itu langsung tuh hormon endorfin tuh terproduksi dan banyak. Dia bahagia gitu. Dan dia makin sayang sama suaminya tuh. Asik. Iya betul. Begitu manfaat makna ganda gitu. Jadi Iya. kalau kita mau mendekatkan diri dengan konsumen, kita harus membahagiakan konsumen. Caranya salah satu caranya adalah dengan makna ganda. Kita ngasih puzzle, oh ternyata maksudnya ini, ternyata maksudnya ini. Keren deh, keren banget. Betul. Gue suka nih warna ini, gue suka sama brand ini, gue suka sama ini. Begitu juga bikin musik gitu ya. Dia tidak hanya tergantung pada lirik kan, dia juga punya musik. Nah musiknya juga sebaiknya bekerja sama dengan ininya sehingga memberi makna itu memberi lebih kuat lagi gitu. Makanya kan sering ada orang bilang sebuah kata yang bagus adalah kata yang tidak diucapkan. You say it best when you say Menarik. nothing at all. Itu betul. Itu betul. You say it best When you say nothing at all. Menarik. Ini saya dapat WA dari Mas Andung. Apakah dari teman-teman di sini ada yang bisa ada yang bisa membuat makna ganda yang menarik? Kalau ada langsung dikasih hadiah langsung. Wah. Yo, keren tuh. Kuis nih dari Mas Andung ya. Pak Ketut barangkali ada mau nyumbang? Hadiahnya apa dulu? Hadiahnya buku tadi. Buku ini ya? Buku makna ganda. Oh iya kalau udah punya nggak perlu lagi kan? Tapi boleh ngasih itu. Untuk hadiah Om. Hah? Yang udah punya pun boleh kan untuk ngasih hadiah yang tercintanya gitu. Boleh. Silakan. Pak Kapran kali mau ikut nih, Pak Kapran nih orang biasanya aktif nih. Mengulang tantangan dari Mas Andung, siapa yang bisa mencontohkan atau membuat makna ganda akan mendapatkan satu buku makna ganda. Nadia langsung nyesel. Kalau tahu tadi saya bening juga keluar. Iya. Iya. Telat keduluan. Keduluan. Ya, Oksan. Ngomong dong, Oksan. Ngomong apa aja terserah. Suara saya kedengeran nggak Om? Kedengeran. Bahkan sebelum ngomong udah kedengeran, Kang Oksan. Saya mau cerita ya. Minggu lalu tuh janjian sama Om Bud kan. Terus WA gitu. Om, Sabtu atau Minggu available nggak? Gitu pertanyaannya. Terus Om Bud jawab dengan 3 kata. Kecuali Sabtu bisa. Wah, saya pikir dasar penulis makna ganda. Terus menerjemahin ini. Mikir dulu ya. Mau naruh koma di mana nih? Kecuali Sabtu bisa. Atau kecuali Sabtu bisa. Nah ini yang mana nih artinya? Saya pastiin lagi. Om, mau Sabtu Minggu gitu. Itu dari situ udah makna ganda. Sama satu lagi, saya kan udah punya nih buku ini nih. Jadi saya bakal nulis di chat ya. Karena kalau verbal terlalu kelihatan. Jadi teman-teman tebak aja ini artinya apa ya. Saya ketik dulu nih. Ini contoh dalam kuis bukan ini yang berhadiah atau tidak nih? Kalau Mas Andung mau menghadiahkan nggak apa-apa, saya oper ke teman saya ini nanti bukunya nih. Nih ya, saya ketik. Ini berhubung saya editor ya, jadi konteksnya editor. Nih ya. Nah, tuh. Oke. Wah, typo lagi. Mohon maaf harus live Zoom. Maksud itu? Bukan. Oh, bukan yang itu ya.
Dalam buku ini saya kira kurang dari 10. Hah? Ada yang bisa nebak itu artinya? Makna gandanya apa gitu maksudnya, Mas Iya, betul. Kang Oksan? Betul. Saya kan habis baca nih, pas lihat, wah nggak ada editor ya nih, ada yang proofreader. Nah langsung kepikiran tuh kalimat tadi. Tapi ternyata kalimat tadi itu bermakna ganda. Jadi kalau kita intonasinya bedain ya, itu maknanya ganda tuh. Jadi kayak gini. Kesalahan dalam buku ini, saya kira kurang dari 10. Nah itu bermakna pujian tuh. Tapi kalau kita ganti intonasinya, kesalahan dalam buku ini, saya kira kurang dari 10. Ternyata lebih. Gitu. Itu makna negatif. Gitu. Jadi kalau di buku ini istilahnya apa ya? Itu homonim iya, homofon iya, cuma kalau pakai verbal kan beda lagi kan? Iya. Memanfaatkan persamaan bunyi. Kalau di buku ini halaman 46 tuh. Ada meme. Kalau cari rumah yang penting lokasi. Nah, si salesnya nanya, loh bukannya harga? Dijawab lagi. Harga nggak penting, kan lokasi. Lokasi ya. Gitu. Baru sampai halaman 46 nih. Ini udah yang meme ini bagian bikin ngakak nih. Ada yang bikin batik. Ini batik motifnya apa ya, Bu? Masih diselidiki, Bu. Kacau. Oh, motif ya. Motif dendam juga perampok. Ah, betul. Menarik itu. Polisemi. Ya, dan ternyata emang kalau diistilahkan di bahasa kan ribet sekali ya. Iya. Ada homonim, homofon gitu-gitu kan. Ya. Cuma kalau kita pakai makna ganda, ambigu gitu, itu kayaknya mudah aja gitu sekarang. Oh iya, buat masukan juga ya buat Oksan ya. Sapardi Djoko Damono juga pernah ngomong gitu, bahwa gaya bahasa itu ada banyak ya. Ada yang namanya metafora, ada yang namanya ironi, Hiperbola. ada hiperbola, ada yang namanya personifikasi. Nah itu sebaiknya kita lupakan saja gitu. Kita menggunakan satu istilah aja, yaitu metafora. Udah, metafora jadi untuk mewakili seluruh makna ganda gitu. Makanya katanya, kalau punya diskusi tentang film, saya tuh gampang gitu. Itu banyak sekali metaforanya ya. Iya, saya suka metaforanya bagus gitu. Tapi nggak mungkin saya ada orang, itu banyak sekali metaforanya bagus ya. Oh enggak, itu bukan metafora, itu personifikasi gitu ya. Ribet. Iya. Majas dulu bahasa Indonesia itu majas ya. Majas, betul. Dan itu udah ditulis kalau pada mau baca lebih banyak ya, itu udah ditulis jadi buku sama Pak Sapardi, judulnya apa sih? Ngomongnya begini maksudnya begitu kalau tidak salah ya. Ngomongnya begini maksudnya begitu. Iya. Nah, itu definisi dari metafora kata Pak Sapardi. Jadi cukup itu mewakili seluruh gaya bahasa. Dan satu lagi Oksannya, kata lebih sedikit itu juga makna ganda. Iya betul. Lebih sedikit, oh iya. Iya betul. Kata citra itu udah makna ganda, Om. Oh iya. Nama citra itu udah makna ganda itu. Banyak sekali itu makna itu. Misalnya saya sama Tia lagi banyak-banyakan saldo di ATM gitu ya. Kan malam kita kan sama juga artis kan, kita senangnya kan kayak Nikita Mirzani, kita suka adu saldo gitu kan. Nah terus gitu ternyata kesimpulannya adalah duit saya lebih sedikit daripada Tia. Nah, itu artinya 2 itu. Iya. Sedikit, iya. Iya ya. Jadi bisa. Iya betul. Kalau Tia bisa lebih sekurang ya Om ya. Itu sadis itu. Iya, jadi misalnya Tia punya duit 10.000, saya punya duit 10.100. Ya punya saya lebih sedikit. Tapi uangnya Tia dibandingin saya, uangnya Tia lebih sedikit. Sama. Saya lebih banyak. Cuman pengertiannya beda ya Om. Pengertiannya beda banget. Iya ya, kebalikannya ya Om ya. Betul. Betul.
Jadi lucu kan kalau seandainya kita adukan di situ, kita rendengin ya kedua makna itu, jadi menarik gitu. Tia punya uang 10.000, saya punya uang 10.100. Berarti uang saya lebih sedikit dari Tia. Tapi uangku juga lebih sedikit dari Om Bud gitu ya. Pusing juga ya. Iya, lucu juga sih. Iya ya. Benar juga. Saya masih kepikiran nama Citra. Ya, Ini silakan. bisa nyambung ke iklan nih, Mbak Citra. Citra nggak akan seglowing ini tanpa Citra. Wis. Masuk nggak? Masuk Masuk tuh iklan Citra tuh. Atau kita dilengkapi lagi, Citra akhirnya berhasil mendapatkan piala Citra berkat memakai Citra. Tiga ya. Iya benar. Nggak bisa nonton Gigi lagi sakit gigi, Om. Iya. Siapa tuh? Pak Badru Isa mau ada pertanyaan? Tidak ada. Itu kan hanya apa sih beberapa ya kalimat yang punya makna, bahkan nggak ganda lagi, lebih dari ganda lagi kalau yang saya tulis di chat di situ. Itu aja paling. Saya cuma kasih itu aja. Yang mana Pak? Yang mana Mas? Yang ditulis Mas? Itu ya Saya kucing Oh tulis. ada itu ya, Mas ya ya. betul. Iya, Yang itu Pak, kucing makan tikus mati ya. iya. Oh iya, ini udah ada beberapa jawaban atas tantangan Mas Andung ini. Oh, Om Bud. ah. Antara lain Kang Oksan itu nggak Kang Oksan tadi tuh? Dari Pak Badrista, kucing makan tikus mati. Kemudian udah ya dari Ranaka. Kalau Ranaka nanya ya, nasib anak kos itu termasuk makna ganda atau bukan Om? Lagu itu Mas Ranaka. Project. Lagu bener. Project pop ya? Ada yang project itu. Apalagi yang itu pertanyaan yang menjawab? Oh, 3 itu Om, berarti. Satu Kang Oksan, kesalahan dalam buku ini saya kira kurang dari 10. Kurang dari 10, satu sebagai nilai, satu ternyata lebih dari 10 gitu, Kang Oksan, gitu bukan? Ya, makna positifnya pujian kan? Ya. Saya kira kurang dari 10. Satu lagi makna negatif. Saya kira kurang dari 10, ternyata 100. Betul. Konteks juga menjadikan salah satu isyarat bahwa satu kata itu memiliki makna ganda ya Om ya? Iya. Kayak kemarin saya tuh sedikit agak kesal juga di satu berita ya, ketika Jokowi ditanya oleh wartawan kalau tidak salah, Pak, bagaimana jalannya di Lampung waktu ke Lampung? Dijawabnya begini, mulus sekali kata ya, saya sampai ketiduran gitu. Tapi Pak Gubernur Lampungnya bangga malah. Itu makna ganda bukan ya Om? Bukan, itu ironi itu. Nah, ironi itu bukan bagian dari makna ganda ya, bahwa makna yang sebenarnya adalah sebaliknya gitu. Ya, sebetulnya terserah kita sih. Soalnya saya juga banyak juga yang mendebat gitu ya. Ya. Dia bilang, buat gue sih plesetan bukan makna ganda gitu. Ya kalau kita perdebatkan jadi nggak akan habis gitu ya, karena kita pasti punya argumen masing-masing. Tapi selama kalau kita berpikirnya emang kita bekerja dari dua sisi, ya itu kita anggap makna ganda gitu ya. Karena misalnya ada orang bilang, iya dari sebelah sana tuh ada jembatan tuh namanya jembatan tomat gitu ya. Nah, jembatan tomat kan maksudnya kan tomang gitu ya. Jadinya kan kita tahu berangkatnya dari dua makna yang berbeda gitu. Itu saya masukkan ke kategori makna ganda gitu. Itu yang jadi nggak usah kita perdebatkan secara definitif atau secara secara linguistik apakah ini makna ganda atau bukan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mempunyai metode untuk mencari ide gitu. Yang cara berpikirnya adalah melihat satu kata, satu benda, satu objek sehingga menjadi kita cari makna gandanya dan kita bekerja
Artinya kita sekaligus menciptakan dua sumur ide. Jadi kita bisa nyari sumber yang sebelah kiri, wah habis, sebelah kanan dapat. Intinya begitu. Makanya tadi kita bisa lebih sedikit, lebih sedikit. Oh, duit saya lebih sedikit. Oh, berarti lu lebih kaya teman lu dong ya? Enggak, gue yang lebih kaya. Akhirnya kan yang kita butuhkan seperti itunya, bukan definisinya gitu ya. Betul. Ya, Berarti Om, maaf Om Bud, kalau kurang lebih itu juga sama dong yang makna ganda juga ya Om? Tergantung, misalnya konteksnya gimana? Kurang lebihnya makna gandanya di mana? Kurang lebih saya ucapkan terima kasih kan ya Om. Bisa juga itu. Kurang lebih menunjukkan kira-kira ya. Atau kurang lebih artinya tidak lebih kan jadinya tuh. Iya, kurang banyak gitu, kurang banyak. Tapi nggak apa-apa sih. Seperti jawaban saya sih masih sama. Apakah kita akan mengambil makna ganda atau bukan? Nggak apa-apa gitu. Kita kan hanya memanfaatkan pola berpikirnya untuk mencari ide gitu. Ya. Itu nanti end resultnya kita nilai lagi nih. Bagus nggak jadinya nih? Itu bagus. Terus ada nggak dapat bukan makna ganda nih karena ini. Terus kita sadar gitu. Oh iya, emang bukan makna ganda, tapi nggak apa-apa, kan bagus. Yang kita cari bukan makna gandanya. Makna ganda adalah proses berpikirnya. Bahwa nanti hasilnya makna ganda atau bukan, itu nggak penting. Hasilnya bagus atau enggak gitu. Yang kita cari bagusnya. Oh, berarti sama aja dong Om kayak bikin musik. Jadi kayak makna ganda itu adalah suatu cara gitu. Cara kita untuk mencapai akhir gitu. Misalnya kalau kita nih lagi bikin musik gitu, udah dapat aransemen gitu, terus udah gitu ngorkes, mau orkesnya mau asli mau enggak, yang penting end resultnya bagus apa enggak, kan kayak gitu ya Om ya. Betul. Dulu kan saya pernah ngajar mencipta lagu sama teman-teman saya gitu ya. Bahwa sebuah lagu itu ada template-templatenya gitu ya. Saya kasih nama istilah sendiri gitu. Template itu misalnya kita mau bikin lagu, ada template namanya C A minor F G, C A minor F G. Nah, itu tuh kita bisa pakai. Atau kita bisa pakai A minor G F E, A minor G F E. Atau kita bisa pakai yang paling banyak sering dipakai itu adalah jalannya chord lagunya U2 yang With or Without You tuh, itu saya bisa menemukan lebih dari 100 tuh template itu tuh. Oh iya benar chord progression-nya benar Om, benar Om. Nah, itu template itu yang paling umum. Tapi selalu enak gitu. Terus ada teman saya ya, dia mencoba template itu, terus dia pertama diniurin dulu, nyontek dulu dari lagu itu, without you, terus gitu, kayaknya dilambatin enak nih. Pas gitu dilambatin enak, terus dia pikir kayaknya ini nih, jangan template-nya roba dikit ya, kayaknya lebih unexpected nih. Terus begitu ditempel, begitu dijajarin lagu itu, sama sekali nggak mirip sama contekannya gitu. Jadi kita nebeng dulu nggak apa-apa gitu. Itu biasa banget loh. Saya pernah bikin tulisan ya. Kalau umpamanya kehabisan ide, nyontek aja gitu. Jadi suatu hari saya pernah dapat rush idea gitu ya dari klien. Karena waktu nggak cukup gitu ya, saya mepet banget. Saya akhirnya pikir udah nyontek aja deh. Saya main di eksekusi. Saya lihat cari iklan yang bagus. Saya ngeliat iklan film Latimas yang buatannya Mas Haryanto. Wih, ini bagus nih. Contek Saya contek habis-habisan. Setelah itu saya contek habis-habisan, terus baru saya robah dikit. Saya jajarin berdampingan. Masih terlalu mirip nih. Saya ganti lagi. Terus proses itu berjalan. Setelah itu saya merasa udah jadi itu saya. Nomor satu yang saya samperin adalah Mas Yanto sendiri. Mas Yanto, saya bilang, Mas Yanto, itu iklan film Latimas yang lo bikin itu bagus ya. Thank you, Bud. Gue boleh contek nggak? Boleh. Nanti sih gue nyonteknya. Tapi mungkin kalau gue akan nyontek, gue akan permisi sama lo. Tapi by the way ini gue mau nanya nih. Ini iklan gue nih ya. Bagus ya? Ya Mas Yanti lihat. Ini iklan sepertinya nggak ada idenya nih, tapi secara eksekusi bagus. Nah ini sepertinya gue nyontek dari lo. Yang mana? Yang film Latimas itu. Terus Mas Yanti jajarin gitu. Terus Mas Yanti bilang gini, nyontek apaan lo? Beda banget, jauh lah. Jadi begitu saya sudah terpikirkan mau bikin buku yang namanya How to Cheat Creatively. Jadi saya curang tapi secara kreatif.
Kenapa saya kreatif? Karena orang yang saya contek aja menyangkal bahwa itu saya nyontek. Padahal emang nyontek ya Om. Padahal menyontek. Dan orang pertama yang saya kasih tahu, orang yang saya contek. Dan yang menyangkal, dia sendiri gitu. Enggak, kamu tahu jauh, beda banget. Gitu. Nah, jadi buat saya itu masih cara itu masih sah lah gitu ya. Kreativitas mencontek ya Om ya. How to cheat creatively. Ya. Menarik. Ini membaca chat dari Pak Badruisa ternyata makin menarik nih. Rasanya beliau yang berhak untuk mendapatkan hadiah nih Om. Wah, setuju banget tuh. Kucing makan tikus mati. Iya. Apa kira-kira tuh makna gandanya Om? Oh, kucing makan tikus mati. Satu itu, terus yang kedua kucing makan tikus mati. 3. Ada 3 loh maknanya Om. Ada 3 ya? Ada 3. Enggak, yang saya tangkap satu lagi. Kucing makan, tikus mati. Jadi kalau kucing makan, tikusnya mati. Kucing makan, tikus mati. Jadi ada 2 kasus tuh. Yang satu kucing makan, yang satu tikus mati. Keren nih Pak Badruisa. Itu langsung bukan makna ganda, tapi 3 makna itu dalam satu kalimat itu. Trio ganda. Triple makna. Triple ganda. Oke, kita tentukan aja ya langsung ya Pak Badruisa sebagai pemenang kuis. Selamat Pak. Terima kasih atas supportnya semuanya dari Kang Asep sama Om Budi gitu. Ya, atas dukungannya itu. Ya. Keren Pak, contohnya menarik. Ini lebih lucu dari calontong ini. Karena kalau calontong kan ini kan tadi apa? Gue lihat tikus apa? Anak kucingnya mati nangis. Oh iya betul. Kucingnya mati nangis. Dari kucingnya mati nangis bisa 2 kan? Ya si ownernya nangis atau kucingnya nangis. Oh iya benar. Kucing mati nangis lebay katanya gitu kan. Nah ini 3 loh artinya. Triple makna ya Om. Makan tikus mati. Makan tikus mati. Makan. Iya benar. Jadi ada 3 makna. Pak Badruisa ini kenapa baru sekarang sih? Kalau tahu saya masukin buku ini contohnya bagus. Ya, sekarang kita belum ada suaranya ini biasanya paling bawel. Silakan teman-teman, ada lagi mumpung sekarang sudah pukul 21.40 nih. Ibu Lili udah nggak ada ya? Ibu Lili bisa ini dong Bu, bisa memanfaatkan makna ganda untuk membuat makanan gitu barangkali ya. Iya, nanti saya coba Om Bud. Saya mau cerita, tiba-tiba saya ingat sesuatu. Oke. Saya punya teman dari Malaysia datang ke Indonesia, nggak bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, bisa sedikit-sedikit. Jadi kita pergi Krembat, terus saya tanya, kita duduk dampingan sebelahan, terus dia mau bilang, aduh sakit keras katanya, sakit gitu pakai bahasa Inggris, dia bilang it's so hurt. Saya bilang mau saya ngomong ke orangnya, nggak usah. Terus dia ngomong ke si abang ke si mas yang mijit. Tiba-tiba dia teriak-teriak. Mati katanya, bisa mati saya katanya. Kenapa? Dia bilang kurang kuat gitu. Terus makin dia ngomong kurang kuat, makin dikuatin sama si masnya. Makin dia kurang kuat. Saya bilang, oh terbalik. Jadi kalau di Malaysia itu, kalau kita meminta teh nggak manis, kita bilangnya kurang manis. Jadi nggak dimanisin gitu. Jadi nggak dikasih gula lebih. Jadi maksud dia kurang kuat, jangan makin dipijit gitu loh. Jadi makin dia bilang kurang kuat, makin dipijit. Saya bilang. Terus saya tegur, Mas dia bilang kurang kuat. Kata dia kurang kuat, jadi saya makin kencengin katanya gitu. Jadi itu apa tuh? Arti yang kesalahan tata bahasa atau memang
makna ganda atau apa tuh? Jadi seperti saya bilang tadi, kita nggak usah peduliin secara linguistik ya, tapi kita gunakan aja sebagai suatu cara untuk mendapatkan ide yang menarik gitu. Ini kan sama seperti ini ya. Pernah juga ada joke zaman dulu nih, joke zaman dulu. Ada pemain bola, terus ketendang selangkangannya sama pemain lawan itu. Dibawa ke rumah sakit kan, terus dirawat, dibawa ke ranjang, dibawa ke ini ke kamar perawatan. Dia kan kesakitan tuh karena ditendang tuh ya. Dia sembari pegang ininya tuh, pegang bagian yang sakit tuh, sembari ngomong itu, suster sakit. Suster bilang, sakit yourself. Oh my gosh. Baru sadar. jadi kita nggak usah permasalahkan apakah dari segi linguistik ini benar atau enggak, atau ini apa enggak. Tapi bahwa ada sesuatu yang mengundang kelucuan, mengundang hal-hal yang fun, atau mengundang ide gitu ya, kita nikmatin aja gitu. Dan kita pakai patternnya, kita pakai polanya untuk mencari ide gitu. Betul. Begitu kira-kira kalau selalu saya berpikir begitu, Ibu Lili. Menarik, Om. Menarik. Ada lagi Bu Lili cerita bahasa tuh antara orang Padang sama orang Sunda. Ya, jadi mereka berdua lagi manggul gitu ya, lagi gotong bareng tuh. Nah habis itu ketemu ketemu tanjakan gitu kan. Nah si orang Sunda bilang capek. Nah si orang Padang makin ngebut. Wow. capek, makin ngebut orang Padang. Oh, jadi di Padang artinya apa ya? Capek itu? Capek itu cepat. Oh. Capek Jadi aja. orang Sunda nyuruh berhenti, orang Padang terus ngebut. Nggak kelar-kelar itu. Iya. Menarik. Saya juga pernah mengalami tragedi tuh dengan makna beda itu, Om Kang San, teman-teman. Di waktu membuat iklan radio, Lipo Bank saat itu ya, dulu managing director itu Pak Hari Sasongko namanya. Nah sama Pak Harinya, jadi dia langsung ngedirect langsung gitu. Jadi beliau bilang gini, kita di studio, Sep tolong angkat musiknya katanya, angkat ya musiknya gitu. Udah gitu ya udah kita naikin level musiknya, kita naikin. Wah ngamuknya luar biasa. Ternyata bilang angkat itu maksudnya take out gitu, delete gitu, hilangkan gitu. Luar biasa itu. Iya, kayak saya juga pernah ada cerita, tapi ini cerita zaman waktu saya masih SD nih. Jadi ada orang lagi jaga kertas di pelabuhan Tanjung Priok. Di pelabuhan Tanjung Priok. Jago karate. Pokoknya umur sebaya sama saya pasti tahu cerita ini. Cerita ini sangat terkenal. Jadi dia lagi jaga kertas itu ya. Datang tuh karena nggak boleh nunggu di situ tuh nggak boleh. Tuh ada security nih. Security-nya orang sama kayak Oksan itu. Mungkin toko yang sama nih. Security-nya nih orang Sunda. Nah, tanya, kamu lagi apa nih? Dia bilang, Ambo lagu jago karate ya. Ambo jago karate. Saya mau nanya, kamu ngapain di sini? Saya nggak peduli, kamu itu jago karate, maka saya nggak peduli gitu. Ngapain kamu di sini? Ambo jago karate, baru datang dari Jepang. Benar. Jadi dia yang jagain kertas-kertasnya dari diimpor, dijagain. Oh. Karate kertas. Makin marah kan security-nya kan? Jago karate. Makin marah gitu ya. Kamu nggak usah sok-sokan aja jago karate. Pokoknya nggak boleh di sana. Ngapain kamu di sini? Jawab yang benar. Kamu ngapain di sini? Kamu jago karate ya. Baru datang dari Jepang nih. Asal security dipukul. Pukul. Masih orang Padang nih teriak dong. Sakia. Nah, ngarang. Sakit itu artinya sakit. Bahasa Padang. Tapi kalau karena security orang Sunda, dia dengarnya Sakia. Sakia. Dipukul lagi. Sakia. Dikirain kurang ya Om ya. Dipukul terus. Sakia tuh segini doang nih, gitu. Tersinggung security. Ini orang ngocol nih, udah sok jago karate,
dipukul Sakio lagi kurang ajar. Kayak bikin dialog Minang Sunda lucu juga ya. Lucu juga tuh. Mang negaranya pasti banyak gitu. Iya, untuk iklan nih, keren deh. Emang kalian berpikir kenapa saya akrab sama Kang Asep? Sunda Padang. Padang. Sunda. Oke. Orang Asep Padang itu bisa dibaca Asep, bisa dibaca Asep ya. Itu makna ganda itu. Itu makna Itu ganda. makna Bang. ganda. Kalau di linguistik kan belibet tuh homograf gitu diistilahkannya ya. Iya. Iya. Menarik. Pak Badru Isa, tolong di ini ya nanti ya, apa namanya alamatnya. Nanti kita Mas Andung akan ngirimin hadiahnya ke alamatnya Pak Badru Isa, buku 1 eksemplar makna ganda. Iya. Oh iya betul. Ini di chat dari Brevebook itu Pak Andung ya. Brevebook itu Pak Andung. Beliau bilang silakan kirim alamat untuk pengiriman bukunya ke ada nomor di sini nih 085629437773. Ya. Baik Om, rasanya 2148 dan ternyata pembahasan makna ganda itu mirip dengan ini ya stand up comedy ya. Kita malah pada ketawa-ketawa karena contohnya itu bikin kita ketawa semua. Iya. Sebelum kita tutup, rasanya kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya minta masing-masing panelis untuk closing speech. Mbak Tia, silakan dulu. Aku duluan nih, bukan yang Om Bud duluan. Mbak Tia dulu dong. Oke. Sekali lagi, buku makna ganda ini benar-benar harus dimiliki dan harus dipraktekkan. Yang paling penting sih dipraktekkan karena yang ada di makna ganda ini merupakan jurus-jurus ampuh. Termasuk buku ini mengingatkan kita akan creative attitude dan kita mungkin sebaiknya harus mengurangi reactive attitude gitu. Kecuali kalau memang kita memang mau melakukan hal yang positif itu ya. Creative attitude itu harus setiap hari. Memang karena sikap-sikap itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan makna ganda itu merupakan salah satu cara supaya kita tetap creative attitude. Jadi mau ada project, mau ada job atau nggak ada job, tetap aja ini adalah salah satu cara supaya kita mendapatkan end result yang lebih baik gitu. Demikian Kang Asep, mudah-mudahan benar ya Om Bud. Benar banget. Terima kasih Om Bud untuk undangannya. Keren banget, langsung nancap di kepala saya tuh. Naikin creative attitude, kurangin reactive attitude ya. Yes. Mbak Tia, terima kasih banyak, luar biasa. Om Bud, silakan Om Bud. Ya, sebelum saya mulai, saya akan membacakan chat dari Pak Kepra. Pak Kepra cerita nih katanya orang Sunda makan di rumah orang Jawa. Ayo loh, ini sambal, ini jangan. Nah, ini sambal nih, ini jangan. Ini sambal, ini jangan. Nah, jangan itu bahasa Jawa ya, itu artinya tuh sayur. Oh. Jadi tuh orang tuh makan sambal terus, mencret deh. Keren Pak Kepra. Aduh, ini sambal, ini jangan ya. Itu dagingnya, padahal ada daging tuh, tapi nggak disebut-sebut, ini jangan mulu. Oke, teman-teman sekalian. Jadi sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa silakan dibaca buku makna ganda ini ya, atau kalau bisa dipraktekin karena itu menyenangkan itu. Suasana suasana Zoom kali ini aja kita udah belajar ketawa-ketawa kan, kita ternyata memang langsung kita menyenangkan itu suasananya gitu. Itu kenapa gitu? Karena kita membicarakan makna ganda gitu. Dan jangan menganggap bahwa saya pencipta makna ganda, bukan. Tujuan saya cuma seperti tadi yang di pembukaan tadi saya bilang gitu ya, bahwa makna ganda ini bukan hal yang baru. Makna ganda ini sudah dilakukan oleh orang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi seringkali orang tuh tidak mempersiapkan diri dari awal bahwa mereka akan menggunakan teknik itu gitu. Makanya saya membuat buku ini supaya yuk kita cobain ini teknik ini yuk, supaya nanti kalau ketemu mulainya dari situ, bahwa nanti ketemunya makna ganda atau bukan, yang selama itu bagus, maka itu sudah cukup.
kita mencari ide yang bagus, bukan mencari ide makna ganda, tapi kita mencari ide yang bagus. Dan makna ganda ini adalah sebagai proses bagaimana kita tidak memulai dari nol, kita tidak masuk ke labirin, kita tidak memasuki setiap lorong-lorong yang nggak jelas tujuan kemana. Kita udah punya buku pegangan yang akan mengantarkan kita ke hal yang bagus sesuai dengan tujuan kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Budiman Hakim, Mbak Tia Subiakto. Terima kasih semua yang hadir di sini, luar biasa ya. Mudah-mudahan momen bedah buku kita kali ini bermanfaat dan nantikan bedah-bedah buku atau pembahasan atau diskusi lainnya dari The Writers ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Satu lagi bedah buku Kang Asep kapan? Kayaknya bulan berikutnya ya Om ya, kita jadwalkan ya. Boleh. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita tutup dan mari kita sambut dan rayakan kreativitas kita di dalam diri kita masing-masing dengan selalu menaikkan creative attitude ya kalau kata Mbak Tia, dan menurunkan reactive attitude-nya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ini kita nggak ada foto bareng ya? Makasih. Kita foto bareng ya? Kita foto bareng ya? Sebelum ditutup nih. Untung Mbak Tia ini mengingatkan. Ada yang mau... Pak Ketut mau buka ini nggak Pak Ketut? Silakan buka kamera. Kita foto bareng. Ayo, perlihatkan wajah-wajah ganteng kalian. Siap. Siap ya? 3, 2, 1. Ceklek. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam sehat.